Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini kembali kita bersua dengan channel Apoy Madura. Saya saat ini didampingi dengan budayawan dari kota Keris Sumeneb Madura. Beliau adalah Bapak Agus Sugianto. Beliau selain jadi Kepala Sekolah SDN Banaungan 3 Kecamatan Pasongsongan Sumeneb, beliau juga menjadi guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan Sumeneb. Kali ini dalam pertemuan kita, Bang ya. Akan membedah yaitu permainan tempo dulu ya, masa kecil kita gitu ya. Masa kecil kita dulu banyak permainan-permainan yang saat ini sudah banyak ditinggalkan, sudah punah ya. Sudah punah. Di antaranya Bang, permainan apa saja yang ini Bang Agus ketahui? Iya, ini sebenarnya bingung juga karena sudah banyak yang lupa. Ya. Jadi kami ini menginventarisir beberapa permainan yang mungkin kami ingat dulu. Ya, sekarang mencoba kita kupas kembali. Iya, mengingat kembali ya. In memoriam gitu ya. Iya. Aduh. Tapi sebelumnya tidak bosan-bosannya saya mengucapkan salut kepada channel Apoy Madura. Terima kasih sama-sama. Yang tak terhingga atas kepeduliannya mengedukasi dan memberikan motivasi kepada para generasi muda agar peduli pada budaya-budaya leluhur peninggalan nenek moyang. Itu yang pertama. Yang kedua juga mohon maaf kepada para budayawan baik yang sepuh maupun yang muda apabila bahasan bedahan kami kurang berkenan. Kami berdua tidak merasa menggurui gitu ya. Merasa lebih tahu, sok pintar gitu ya. Tapi inilah sebatas kemampuan kami dalam rangka juga untuk peduli demi lestarinya budaya yang ada di Madura gitu, khususnya gitu di daerah Sumeneb ya. Jadi kita bahas yaitu yang pertama ada beberapa permainan yang langka, Bang. Iya. Tapi ada juga sebenarnya permainan di masa kecil dulu yang tapi tetap eksis karena apa? Karena ada dimasukkan dalam mata pelajaran gitu ya. Jadi masih sampai sekarang dimainkan oleh anak-anak kita gitu. Tapi ada sebagian juga yang sudah mulai berkurang, bahkan tidak pernah dimainkan. Karena apa? Karena gemburan game-game yang ada sekarang. Iya. Jadi ini pernah Bang, pernah sebenarnya ketika saya diklat guru penggerak. Jadi ketika kita memasuki pada pembelajaran yaitu tentang budaya positif yang bisa kita kembangkan dari budaya-budaya lokal sehingga murid itu punya kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi permainan ini juga saya sempat angkat. Oh iya. Dalam guru penggerak ya. Dalam ketika diklat guru penggerak. Mengapa? Karena permainan kita tempo dulu pertama ketangkasan sudah. Iya. Sudah. Yang kedua, mengajari kerjasama. Berkolaborasi. Kerjasama. Setelah itu juga ada juga permainan yang memainkan juga angka otak. Iya kan? Iya. Terus itu ada juga permainan yang bisa menciptakan sesuatu barang. Gitu. Kreasi. Karya. Iya. Ada ya? Ada permainan kan tempo dulu kan? Iya. Nah, sekarang enggak kan? Iya. Permainan sekarang monoton begitu. Pak dulu kan ada gamebot. Iya. Yang nyusun balok-balok itu begitu main itu cuma bisa ngadang lain. Bahkan ketika salah begok lu. Oh iya, gamebot gitu itu kan sebelum ada HP kan? Sebelum ada HP ya. Sekarang HP monoton. Enggak ada. Kalau permainan dulu kita bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan teman, berempati, saling bantu, kekompakan. Tapi sekarang permainannya sudah menjurus pada individualisme.
Kita lihat ketika khusus bermain game dengan HP-nya, dia sudah tidak peduli dengan suasana sekitar. Bahkan yang jauh itu dekat, yang dekat itu seperti jauh gitu ya. Kalau sudah memegang HP gitu ya. Kadang-kadang kita agak tersinggung juga. Ada dulu kan, kalau dulu orang tua kita kalau ada tamu assalamualaikum misalnya sama kita acuh, dah dipukul kita gimana. Tapi sekarang assalamualaikum ya mas. Iya. Bapaknya ada. Ya ada tadi. Main lagi. Udah. Jadi permainan dulu bisa memperbaiki katakanlah moral dan etika, tapi sekarang enggak. Iya. Iya betul. Dulu kalau kita bermain misalnya ke lapangan kemana, begitu dengar azan pulang. Ya. Udah. Tapi sekarang mainnya nggak jauh, di rumah. Tapi lupa waktu. Terbalik kan? Terbalik. Dulu jauh, azan pulang. Sekarang mainnya dekat, azan. Kalau dulu saya main sebelum azan itu sudah pulang itu. Karena selesai sholat maghrib itu langsung ngaji soalnya dulu Bang. Iya. Ngaji dulu gelanggar ya. Jadi kita bahas misalnya permainan yang pertama, misalnya bola kasti. Bola kasti ini sebenarnya mengajarkan pertama kekompakan. Ya. Teamwork kan. Ya. Kompakan satu tim, kerjasama. Ini bagus sebenarnya. Iya. Melatih otot, melatih ketangkasan bagus. Ada sampai sekarang. Ada masih. Karena bola kasti masuk di mata pelajaran PJOK. Ya, itu ada sudah. Terus juga ada yang sampai sekarang digunakan yaitu gobak sodor. Katanya orang Pasongsokan, Madura, salodor. Ada masih sekarang. Ya. Di mata pelajaran gitu. Di mata pelajaran olahraga ada. Gobak sodor. Kalau kita main gobak sodor dulu di jalan raya. Iya, di jalan raya. Masih memang sepi dulu. Mobil hampir nggak ada. Kalau sudah jam 9 sudah hampir nggak ada. Sudah dijaga, ada yang jaga di barat, di timur. Begitu ada mobil, seru pelan. Anak-anak minggir dulu. Nggak ada mobil, main lagi. Gobak sodor masih ada, Pak. Karena memang ada di mata pelajaran olahraga. Ini yang mulai langka, misalnya permainan benteng. Ya kan? Seseorang anak disuruh menjaga benteng, yaitu tiang, apa itu tiang listrik, apa itu pohon. Main saja di situ ya. Iya. Megang, dijaga. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kekompakan, teamwork. Ini sudah mulai langka permainan benteng. Bahkan boleh dikatakan sudah tidak dimainkan lagi dengan anak kita gitu ya. Udah, jadi ini menceritakan kan dalam situasi perang bagaimana seseorang itu mempertahankan bentengnya agar musuh tidak masuk. Iya. Taktik ini kan. Bagus ini. Iya. Terus juga ini juga sampai permainan ini juga dijadikan peribahasa. Namanya permainan pesapian papa. Pesapian papa itu dari tangkai pelepah daun pisang ya. Pesapian itu sapi, jadi pelepah daun pisang dipotong, dibang daunnya, kita model seperti sapi tunggangan. Iya. Buat mulutnya dikasih tali gitu ya. Iya. Kayak seperti dinaiki kuda gitu ya. Apa? Mengajarkan kreativitas. Ya kan? Betul, ya. Kreativitas agar gimana telinganya sapi, mulutnya kadang-kadang diberi rumput, dikasih tali depan, kita ambil pecut pakai daun juga, gitu kan. Ini pelajaran permainan yang mengajarkan kreativitas pada anak-anak dulu. Bahkan permainan ini dijadikan semacam peribahasa agar kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Pesapian papa. Apa pesapian papa? Kalau sapi beneran itu tidak ikut-ikutan. Iya. Tapi kalau pesapian papa, gimana katanya yang naik? Iya, yang naik. Ke barat gitu. Seperti bunglon gitu ya. Kalau bahasa jadi orang yang tidak punya pendirian dibilang enggak pesapian papa. Rok noro buntu.
Ini sudah langka Bang, sudah langka kan benar. Hampir nggak ada. Nggak ada. Ada juga permainan peteng. Peteng. Kayu yang segini ya panjangnya. Ada kayu besar, kemudian ada anak-anakannya kecil. Pendek gitu ya. Dimasukkan ke tanahnya dikasih lubang, dipukul ujungnya mencat ke atas. Nah, ini mengajarkan matematika. Iya kan? Iya. Begitu kita bisa 2 kali dipukul sejauh, itu kelipatan 2 kali. Iya. 3 kali kelipatan 3, 4 kali kelipatan 4. Mengajarkan kelipatan dengan permainan yang sederhana. Matematika dari situ. Terus jaraknya diukur juga Bang. Diukur pakai yang kecil. Iya, kecil itu berapa itu kan. Itu lombanya nilai skor. Kalau kita bisa sampai 10 kali, kelipatan 10, 20, 30 menang banyak. Tapi kalau cuma pukul sekali, 1, 2 mengajarkan kelipatan. Ada ketangkasan di situ, melatih otot juga kan. Setelah itu juga ada pembelajaran matematika kelipatan. Sekarang dikenal nama kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Anak dulu tidak ada jadi KPK sudah tahu. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK ya. Sudah ada di permainannya. Itu penting. Penting namanya ya. Ya, ada juga permainan dulu Bang. Ini biasanya ketika sudah air surut ya. Agak musim angin barat, kita sering bermain namanya kerapen nyemplung. Oh iya, di pasir biasanya ya, pesisir gitu. Pesisir, dibuat pasir seperti turunan tanjakan, kemudian kita mengambil nyamplong istilahnya, apa itu namanya lupa saya. Iya. Bulat, kemudian kita bikin seperti ban. Iya. Dalamnya kita isi semen. Kemudian dikerap karapan gitu. Dikarapan gitu kan, slow sampai ke bawah. Mengajarkan apa? Kreativitas gitu. Dari nyamplong dibentuk seperti ban, digulirkan, dikerap. Kita cari nyamplong sampai kemana-mana. Iya dulu ya. Karena apa yang dicari nyamplong terbesar. Kalau besar isinya itu semennya tambah berat. Sehingga tambah cepat. Gitu. Itu sudah lengkap kerap nyamplong itu. Nah ini juga itu juga sudah lengkap sudah. Ada dean sama morso-mora. Itu biasanya di tanah, di garis, buat kotak-kotak, kemudian di atas ada yang model orang, ada kepalanya. Kita jinjit-jinjit di situ. Melemparkan tembikar atau genting gitu ya. Itu luar biasa itu kan, melatih otot kaki, ngelompat. Setelah itu konsentrasi juga Bang. Konsentrasi. Karena melemparkan genting itu atau tembikar itu pecahnya lempar ke sana. Harus tepat ke kota. Iya, kalau udah tepat kota udah. Di situ Bang. Lawan yang main gitu. Nah, apabila misalnya musuhnya sudah tepatnya kok itu ke belakang, itu dapat 1 kota, itu sudah berarti bungkona rumah dia. Itu sudah tidak boleh diinjak kita loncat. Harus loncat ya. Ini mengajarkan ketangkasan. Itu juga sudah tidak ada. Hampir tidak ada sama sekali. Jadi udah langka sudah. Ada juga teken. Teken. Atau mungkin bahasa Indonesia persamaannya apa? Peta umpet mungkin ya. Tapi bedanya agak berbeda kalau di sini. Kalau peta umpet di daerah lain biasanya menghadap balik belakang ke pohon, dengan tutupnya dihitung 1, 2, 3 itu kan? Iya. Temannya sembunyi suruh cari. Kalau di sini enggak kan? Kita menyusun tembikar genteng, pecahan genting gitu ya, terbesar sampai yang terkecil kita susun. Tiap anak kemudian melempar batu besar. Das, begitu dilempar, mereka yang jadi korban itu harus menyusun tembikar. Yang lain sembunyi. Ngumpet gitu. Iya. Jadi kalau tembikarnya masih belum tersusun, tidak boleh mencari. Nah, dia mencari, kemudian ada temannya yang nyolong dari belakang, dirusak lagi.
dia harus bentukkan lagi, lompat lagi. Ini mengajarkan apa? Iya. Mengajarkan kesabaran kan? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran kan? Masa meniti apa itu menyusun tembikar genteng dari kecil sampai yang terkecil. Melatih kesabaran. Cari tahu-tahu tentu iya, tendang lagi. Iya. Cari lagi. Ada ngumpetnya itu jauh. Sampai ada teman dulu waktu saya masih kecil itu ya. Karena ngumpetnya jauh, akhirnya nggak ketemu. Nggak taunya tidur di bawah pohon yang dindang itu sampai seharian gitu kan. Soalnya dia sudah capek. Itu teke-teken. Juga ada juga permainan yang saya ingat itu sudah nggak ada juga. Kata bahasa sini kan main cow. Ya. Adu nafas. Iya, tarik nafas itu. Lawannya itu harus dikejar itu. Dengan suara yang tidak boleh putus. Di garis. Lawannya di depannya garis, nah kita itu pakai suara cow namanya. Cow itu udah nafas, cow dikejar itu. Kalau dia putus nafasnya, ditangkaplah dengan lawan. Kalah. Akhirnya lawan yang ganti, dia yang jadi mangsanya gitu ya. Biasanya di akhir permainan ada yang jadi burun. Iya, burun. Itu dikejar tuh kadang-kadang nggak tahu takut dulu kan. Iya. Sampai sembunyi di bawahnya keranda biar mayat dicari gitu biar nggak dicari. Ada juga sembunyi di liang lahat kuburan biar nggak dicari di gua. Iya. Asik zaman dulu. Iya. Juga ada ini yang ada juga yang langka itu larkolarce. Itu juga sudah hampir tidak ada yang main. Iya. Ini kan apa itu meluk temannya meluk sampai membentuk ular. Ada yang di depan satu. Lah itu yang harus memegang ekornya gitu. Yang depan ini menghalangi agar ekornya tidak kepegang. Yang di belakang gitu ya. Panjang nih satu. Kalau yang kena di belakang diganti lah. Yang belakang yang jadi yang belakang. Begitu tuh. Ini mengajarkan ketangkasan, mengajarkan kekompakan tim gitu ya. Teamwork. Jadi dulu sudah biasa kerja teamwork. Ada ketangkasan, teamwork, kerajinan juga. Karya ada membuat barang. Kalau sekarang tidak ada ya sekarang ya. Makanya kreativitas anak sekarang itu nggak ada sama sekali. Saya bilang nggak ada. Dulu bang pada waktu masih sakit kan. Sekarang kan mobil-mobilan serba dari plastik, dari besi. Dulu kami buat dari kayu kan? Dari kayu betul. Dari kayu, rodanya itu kadang-kadang dari sandal ya, sandal bekas sandal jepit gitu ya. Sandal jepit. Kadang-kadang buat mobil kecil itu dari bungkus rokok ya, kardus. Rodanya dari jeruk yang kecil itu kan. Kreatif dulu. Kadang-kadang dari apa itu lagi yang apa namanya yang bulat-bulat kecil itu terong berat katanya di sini ya. Buat terong untuk sakit gigi itu dibuat roda. Kreativitas sekali anak-anak. Anunya lidi gitu ya. Makanya sekarang kan di SD jarang-jarang menonjol kreativitas anak. Betul. Karena dari permainannya sudah tidak diasah bagaimana menggali kreativitas. Itulah kesulitan anak-anak sekarang. Iya. Juga ada barangkali permainan tempo dulu yang masih belum. Sebenarnya banyak tapi karena ini dadakan. Ini tidak terkonsep. Ayo bang kita bikin konten apa? Permainan. Ya udah. Saya ingat. Sebenarnya banyak. Kadang-kadang bahasanya kadang-kadang bahasa apa yang kita pakai permainan ini gitu kan. Kadang selitkan kita mentranslate-nya gitu ya ke dalam bahasa. Terus apa lagi ya dalam pengajaran tentang permainan tempo dulu yang sangat luar biasa ini. Iya, yang sangat luar biasa itu yaitu kan kekompakan, berempati pada teman, kerjasama, juga teamwork. Jadi kalau satu teman
satu teman nggak kompak kalah, iya, itu dulu kan mengajarkan kekompakan, mengajarkan empati, mengajarkan senasib seperjuangan, kan rasa sosial. Terus setelah itu juga bisa berkreativitas menciptakan barang-barang permainan. Sekarang enggak. Itu bedanya permainan tempo dulu zaman saya dengan permainan yang sekarang. Demikian pemirsa perjumpaan kami dengan Bapak Agus Sugianto, budayawan berasal dari Kota Keris Sumeneb. Terima kasih atas segala perhatian dari pemirsa channel Apoy Madura. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon terus didoakan kita. Ya, jangan lupa kita tidak minta subscribe gitu ya. Tapi konsisten minta doa agar kami diberikan kekuatan, agar kami diberikan eksis terus untuk membahas budaya yang ada di Sumeneb Madura khususnya gitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.